Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika untuk terus konsisten memperbanyak literasi-literasi digital bahan ajar matematika yang akan kita share ke dunia maya sehingga dapat dinikmati oleh siswa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita masuk ke dalam latihan 1.2 kelas 1.2 nomor 3 A, B, C, D, dan E untuk SMP kelas 9 perpangkatan dan bentuk akar bab 1 buku matematika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, kita coba lihat soal. Sederhanakan operasi aljabar berikut. Nah, kalau disuruh soal menyederhanakan seperti ini, kita juga harus lihat sifat-sifat yang bisa kita selesaikan. Di antaranya sifat-sifat yang penting untuk diingat adalah jika ada A kali B berpangkat C, maka di sini akan sama dengan A berpangkat C dikali dengan B berpangkat C. Terus jika tergabung suatu bilangan, contoh misalnya 7A kuadrat kali B berpangkat 3, ini sesuai dengan sifat di atas, maka di sini artinya adalah 7 berpangkat 3, terus A kuadrat, tapi masih ada pangkat 3-nya, terus di sini B berpangkat 3. Nah, disederhanakan kembali, 7 berpangkat 3 kali A berpangkat 6 kali B berpangkat 3. Nah, jika tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, maka cukuplah sampai di sini penyelesaiannya. Tapi kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan terus. Nah, seperti soal nomor A kita lihat. Soal nomor A, Y pangkat 3 kali dengan 2Y berpangkat 7 dikali dengan 3Y berpangkat 2. Nah, ini cara penyelesaiannya. Ingat, kita harus selesaikan berpangkat ini dulu. Artinya, ini dapat kita selesaikan menjadi, kita buat di sini, Y pangkat 3 dikali dengan 2Y berpangkat 7 dikali dengan 3 berpangkat 2 Y berpangkat 2. Nah, seperti sifat sebelumnya. Maka kalau begitu hasilnya berapa? Kita sederhanakan terus. Selagi bisa disederhanakan, sederhanakan. Y pangkat 3 kali 2Y berpangkat 7 dikali dengan 9 Y berpangkat 2. Nah, dekatkan yang sejenis. Ya, ini yang paling penting. Jadi kalau ada Y, dekatkan sama Y. Kalau ada bilangan, dekatkan sama bilangan. Mana contohnya? Di sini ada Y pangkat 3. Di sini ada Y pangkat 7. Di sini ada Y pangkat 2. Maka dekatkan Y tadi. Y pangkat 3 kali dengan Y pangkat 7 dikali dengan Y pangkat 2, lalu dekatkan bilangan sama-sama bilangan. Dikali 2, dikali dengan 9. Nah, karena ketiga-tiganya sama-sama Y, maka dapat dilakukan adalah dengan cara jumlahkan saja pangkatnya. Berarti Y berpangkat 3 ditambah 7 ditambah 2 dikali dengan 2 kali 9, 18. Sama dengan berapa ini? 18 Y berpangkat 12. Nah, itu aja konsepnya. Ini kalau sudah sampai 18 Y berpangkat 12, tidak bisa disederhanakan lagi. Ya sudah, sampai di situ saja. Jangan lagi sok-sokan dicoba-coba lagi.
Kita lihat soal berikutnya, soal nomor B. Soal nomor B sama. Dekatkan. Kita lihat soal nomor B. B dikali dengan 2Y berpangkat 7 dikali dengan B berpangkat 3 dikali dengan Y berpangkat 2. Nah, di sini ada B, ada angka 2, ada bilangan, ada Y. Jadi caranya bagaimana? Dekatkan yang sejenis. Yang pertama 2. Lalu dikali dengan B. Yang sejenis dengan B, B pangkat 3. Lalu dikali dengan Y berpangkat 7. Yang sejenis dengan Y pangkat 7, Y pangkat 2. Nah, sudah di sini lalu disederhanakan. 2 dikali dengan B berpangkat 1 dikali B berpangkat 3. B berpangkat 4 dikali dengan Y berpangkat 7 dikali Y berpangkat 2 karena sama-sama Y maka cukup jumlahkan saja pangkatnya Y pangkat 9. Jadi hasilnya adalah 2B berpangkat 4 dikali Y berpangkat 9. Cukup di sini saja hasilnya. Jadi kan tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. 2 kali B berpangkat 4 kali Y berpangkat 9. Ya nggak ada lagi, ya sudah. Jangan coba-coba lagi gitu. Kita lihat nomor C. Nomor C di sini adalah 3 berpangkat 3 dikali M pangkat 3. 3 dikali M berpangkat 3 dikali dengan M kali N berpangkat 4. Nah, itu dia soal kita. 3M berpangkat 3. Nah, di sini tidak ada tanda kali. Walaupun tidak ada tanda kali, ingat itu maksudnya kali ya. Walaupun tidak ada tanda kali di sana. Contoh seperti ini. 3M berpangkat 3. Walaupun tidak ada, artinya kita baca 3 dikali M pangkat 3. Atau orang nyebut 3M berpangkat 3. Maka kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung 3M berpangkat 3. Ingat sifat yang kita miliki. M kali N berpangkat 4 berarti M berpangkat 4 dikali dengan N berpangkat 4. Nah, di sini ada M berarti 3 karena 3 nggak ada lawannya. Dikali dengan N berpangkat 4, nah ada lawannya, cukup itu aja. Lalu dikali dengan M berpangkat 3, dikali dengan M berpangkat 4. Sama dengan 3 kali N berpangkat 4, dikali M berpangkat 7. Nah, itu dia. Atau mau dibuat seperti ini, 3N berpangkat 4, M berpangkat 7, tidak ada tanda kalinya, ya tidak apa-apa, orang juga ngerti kok dikali. Gitu. Jadi kalau sampai sini benar, ini juga benar. Oke, kita lihat soal nomor D. Soal nomor D begitu juga, TN berpangkat 3 berpangkat 4. Kita lihat soal nomor D. Kita kasih batas dulu di sini. Kita kasih batas D. TN berpangkat 3 berpangkat 4 dikali 4T berpangkat 3 dikali dengan 4T berpangkat 3. Nah, untuk menyelesaikan ini, selesaikan yang di pangkat dulu. Bagaimana caranya? Berarti T berpangkat 4 dikali dengan N berpangkat 3 pangkat 4 dulu. Nah, kali dengan 4T berpangkat 3. Berarti sama dengan, berarti kalau begitu di sini sama dengan T berpangkat 4 kali N berpangkat 12 kali 4T berpangkat 3. Nah, di sini cara penyelesaian bagaimana? 4 tetap. Nah, Di sini ada kali dengan N berpangkat 12, tidak ada lawan, sudah sampai di sana. Di sini ada T berpangkat 4 dikali dengan T berpangkat 3. Nah, ini yang boleh. Maka sama dengan 4N
berpangkat 12, T berpangkat 7. Nah, ingat, karena di sini sama-sama T, maka pangkat cukup dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 4N berpangkat 12 dikali dengan T berpangkat 7. Oke, mudah sekali. Nomor E. Nah, nomor E ini memang kita harus strong nomor E ini nih. Kita 2X pangkat 3. Kita coba lihat nomor E. E 2X berpangkat 3. Oke, terus dikali dengan 3X kuadrat Y kuadrat. Dikali dengan 3X kuadrat Y kuadrat berpangkat 3 dikali dengan 5Y berpangkat 4. Oke, di situ 5Y berpangkat 4. Oke, berarti benar semuanya. Oke, lalu kita sederhanakan dulu ini. Nah, sederhanakan. Sama dengan kalau 2X pangkat 3 ya tetap, nggak boleh diganggu. Yang boleh diganggu itu kalau begini. 2X pangkat 3. Nah, ini baru artinya 2 pangkat 3 kali X pangkat 3. Tapi kan bunyi soal kan bukan begitu. Kalau bunyi soal kan dalam kurungnya 2X pangkat 3 yang tidak bisa diapa-apakan. Kali, nah ini 3 X berpangkat 6. Nah, ingat kenapa X berpangkat 6? Dikali dengan Y berpangkat 6. Nah, ingat kenapa Y berpangkat 6? Karena kita mempunyai sifat A berpangkat D kali C berpangkat D. Lalu ada pangkat E lagi. Ini dapat diselesaikan dengan A berpangkat B kali E. Dikali dengan C berpangkat D kali E. Nah, begitu juga dengan ini, dengan soal. Maka X kuadrat berpangkat 3 berarti X berdua kali 3 berarti X pangkat 6. Y kuadrat berpangkat 3 berarti Y pangkat 6. Dikali dengan 5Y berpangkat 4. Nah, dari sini kita coba cari yang sejenis bilangan sama bilangan, X sama-sama X, Y sama-sama Y. Kita sederhanakan. Kita lihat yang ada bilangan 2 dikali 3 dikali 5. Itu yang ada bilangan. Lalu X dikali X pangkat 3 dikali lagi dengan X pangkat 6. Terus dikali lagi dengan Y berpangkat 6. Terus dikali lagi dengan Y berpangkat 4. Maka hasilnya adalah 30. 2 kali 3 kali 5, 30. Dikali X pangkat 3 kali X pangkat 6. Berarti jumlahkan pangkatnya X pangkat 9. Dikali lagi dengan Y berpangkat 6 kali Y pangkat 4. Y berpangkat 10. Atau kadang-kadang orang buat 30. X berpangkat 9, Y berpangkat 10. Nah, ini Masya Allah mudahnya. Tidak ada yang susah soalnya, soal icak-icak semuanya. Oke, ini soal nomor E. Jadi kalau begitu, kita sudah siap menyelesaikan soal 3A, B, C, dan E, D, dan E dengan powerful, dengan semangat yang membajak. Jadi kita hanya satu harapan kita, semoga apa yang diberikan oleh Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika dianggap sebagai suatu resep-resep obat yang dapat menenangkan pikiran Anda dan tentunya menjadi suplemen untuk tetap tangguh bermatematika. Saya Rado Yendra bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.